Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, pada pagi ini saya akan menyampaikan tausiah yang singkat dan padat yang bertema hidayatul iman, hidayah iman. Macam-macam hidayah itu ada 5. Yang pertama hidayah al-gharizi, artinya hidayah yang menurut bahasa Indonesianya adalah hidayah insting. Dia bisa memahami tentang sesuatu, dia berkeinginan sesuatu, ya, insting diberikan kepada makhluk-makhluk Allah, termasuk hewan, binatang, dan manusia pada waktu kecil. Masih bayi, ini insting. Dia ingin makan, dia haus, dia sakit, dia merasakan, ini dia paham dengan instingnya ini, ya. Setelah agak besar baru nanti akal ini baru berfungsi, berproses, ya. Ini bagi manusia. Kalau hewan, binatang, insting saja dia selamanya. Kemudian yang kedua hidayah al-khawas. Ini yang berkaitan dengan hidayah panca indera. 5 indera ini sangat penting sekali, walaupun ini sangat sederhana. Mari kita kaji fungsi dan manfaatnya, ya, sehingga hidup kita ini bahagia, ya. Dimodali oleh Allah, diberikan nikmat hidayah panca indera ini, hidup kita menjadi bahagia, senang, ya. Ada penglihatan, ini bisa melihat mana indah, mana tidak indah, ya. Ya, ini nikmat, ini jangan lupa, ini nikmat mata, ya. Kemudian pendengaran, kuping ini harus dikaji juga. Kalau tidak ada kuping, bagaimana kita tidak bisa menerima informasi-informasi, ya, baik dan buruk dan sebagainya, ya. Ini karunia dari Allah juga. Kemudian hidayah yang khawas yang ketiga hidung. Hidung ini, ya, ada yang mancung, ada yang tesek, terserah, ini kan pemberian dari Allah, ya, kita terima sajalah, ya. Ya, yang penting fungsinya dia bisa mencium, ini bau, ya, ini wangi, ya kan. Coba kalau tidak ada hidung, ya. Kemudian hidung ini juga lubangnya ke bawah, coba kalau ke atas, mungkin kalau hujan penuh pula nanti, bisa pilek terus nanti, ya. Kemudian lidah ini, ya, kita bisa ngomong, bisa bicara, luar biasa ini, ya. Kalau tidak bisa ngomong namanya, maaf, bisu, ya kan. Iya, ya, ini fungsi lidah untuk bisa merasakan ini pahit, ini manis. Kalau kita minum kopi, wah, ini pahit, ini manis. Minum teh juga demikian. Ini tawar, ini asin, ya. Ini dengan rasa, ya. Rasa, merasakan, ini nikmat lidah juga, ini nikmat juga. Sehingga bicara dengan lantang, bicara dengan baik, ya. Ya,
ada pita suara. Coba kalau tidak ada pita suara, ya, kita nggak bisa ngomong ya. Kalau rusak pita suaranya, wah kita nggak bisa ngomong dengan sempurna. A i a u maaf ya kan. Nah ini, syukuri maksudnya. Kemudian tangan ini gunanya banyak sekali fungsinya ya Allah. Kalau nggak punya tangan bisa dibayangkan kita, ya, bisa meraba-raba, ya. Kalau kita ingin sesuatu, ya, kenikmatan itu kan dengan maaf kita dengan meraba-raba, ya, meraba akhirnya bisa merasakan apa yang diraba, ya. Ini masih asli, ini tidak asli, ya, rabaan kita itu. Nah ini, kita bisa tahu dengan melalui tangan ini, ya, meraba. Dan dengan tangan juga bisa memahami, maaf ngomong, orang yang tunanetra, ya, yang buta, kemudian juga yang tuli, ya, ini juga bisa melalui tangan isyarat. Makanya ada berita informasi itu ada khusus yang ahlinya, yang memberitahu orang-orang yang mana, ya, orang-orang yang bisu, ya, gini ini, nah, jadi paham ini kan melalui tangan juga gerakan-gerakan ini. Bahkan dengan tangan juga menjadi memahami dan bisa berpikir akhirnya, ya, dengan membaca tulisan braille, ya, tulisan braille Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, ya kan. Nah ini dengan tangan, ya, fungsi tangan ini sangat banyak sekali, ya, ini jadi tangan, ya, ini karunia juga, ya. Kemudian setelah itu ada hidayah akal. Fungsi akal apalagi ini untuk berpikir, ya, secara mendalam sehingga menghasilkan karya yang baik, pengetahuan yang dalam, ya, iptek, ya, ini melalui akal. Fungsi akal saya sudah banyak menjelaskan soal fungsi akal. Kemudian hidayah agama. Agama ini adalah aturan-aturan Allah dan Rasulnya, ya, yang disampaikan, ada yang disampaikan melalui malaikat Jibril, ada yang langsung kepada para rasul, pada nabi-nabi Allah. Ya ini aturan-aturan dari Allah. Ya, ini supaya hidupnya selamat. Kalau tidak beragama, ya tidak selamat manusia ini, ya. Selanjutnya hidayah taufik, hidayah kekuatan untuk melaksanakan agama. Nah ini hidayah agama ini kaitan dengan hidayah iman. Kalau masalah iman, tidak iman ini adalah hidayah hak prerogatif Allah, kekuasaan Allah di sini, ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah iman kepada seseorang yang kita sukai sekalipun, ya, termasuk anak dan istri kita dan kepada siapa saja. Tapi kalau berusaha untuk menyampaikan, untuk memberikan supaya dia mendapat hidayah petunjuk, ya bisa-bisa saja boleh. Tapi terakhirnya soal iman, hidayah iman ini, ya, ini kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa soal iman itu urusan Allah ini. Surat Al-Qasas ayat 56. Ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha
wallahu a'lamu bil muhtadin. Coba ulangi santri Khair Umam, ini tentang hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kaitan dengan iman yang kamu cintai, yang kamu sukai. Paman Nabi yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah banyak menolong agama, perjuangannya, waduh luar biasa. Sedih Nabi itu pamannya tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, ya di sini ya sedih, tetapi ya nggak bisa. Nah inilah turun ayat ini, sababun nuzulnya begitu ya. Urusan iman itu urusan Allah ya, karena Allah itu a'lamu bil muhtadin, lebih mengetahui siapa-siapa yang akan mendapat menerima petunjuk hidayah itu ya. Nah ini jadi hidayah iman, walaupun IQ-nya sampai 200 bisa dikatakan, kalau tidak dapat hidayah, tidak iman ya. Banyak orang-orang cerdas ya, orang pintar, ilmu pengetahuan dan teknologinya, ilmu apa saja dia pintar. Tetapi kalau nggak dapat hidayah, tidak iman dia kepada Tuhan ya. Tetapi kalau sudah mendapat hidayah ya dari Allah, maka dia iman dia ya. Orang cerdas atau tidak cerdas sekalipun, kalau dia mendapat hidayah Allah, dia akan iman ya. Ini ada orang-orang cerdas, ahli pemikir di bidang kelautan, Profesor Maurice Bucaille dari Prancis ya. Ini seorang ahli kelautan, meneliti di laut ya. Ternyata pertemuan air tawar dengan laut itu ada dinding pemisah. Dia menemukan itu ya. Penelitiannya, fakta ini akhirnya dicocokkan, atau dia membaca Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada yang dia teliti ini menunjukkan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada tertulis di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 53 ini ya. Yang artinya dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan dengan air tawar, yang ini tawar lagi segar, yang lainnya asin lagi pahit ya. Dia jadikan antara keduanya dinding batas, ada dinding pembatas gitu. Artinya air tawar sungai dengan laut itu bertemu, inilah namanya muara. Itu ada dinding pemisah sampai dalam sana ya, sampai dalam. Wah, ini kekuasaan Allah SWT. Dengan penemuan ini dia sehingga akhirnya percayalah
mendapat iman, ya, menjadi orang beriman maksudnya ini, ya, percaya bahwa ini adalah af'al zat Tuhan, Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, tidak mungkin jadi sendiri, kan begini, ya, bukan buatan manusia. Nah ini Nabi sudah tahu duluan, ya, karena memang Al-Quran ini kan diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad, ya kan. Ini udah bicara tentang iptek Nabi Muhammad lebih dulu, ya kan, karena diberitahu melalui Al-Quran kan gitu. Ya, ada lagi seorang astronot, ya, namanya saya lupa, ya, siapa itu, Tanaja, ya. Ya, jadi begitu dia ke bulan, ya, di sana melihat sinar-sinar cahaya yang begitu indah, gratifikasi, ya kan, menyorot dengan indah luar biasa, ya, termasuk artinya di ruang angkasa itu ada matahari, ada bulan, ada bintang, wah, luar biasa. Maka dari sini dia berkata kepada temannya yang satu level gitu, waduh, inilah kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, luar biasa. Maka dari sinilah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi pemikir-pemikir yang berkaitan dengan alam semesta ini, ya, akhirnya dia mengakui bahwa ini adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah maka kita ini wajib menyampaikan saja, lasta alaihim bimusaitir, tetapi tidak bisa memaksakan kepada seseorang soal iman ini. Kalau mengajak, ayo, ya, dakwah, ayo, berproses, ayo, tapi terakhirnya terserah kepada orang yang nerima, terakhirnya itu mendapat hidayah iman atau tidak, ya kan. Ini, ya, demikian, semoga kultum ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi santri, dan bagi muslimin muslimat di mana saja berada, ya. Ini pagi ini ada di Pondok Studi Ponpes Mini Miftahus Sudur, Raja Basah, Nunyai, Bandar Lampung. Pondok ini memang saya bangun, ya, untuk sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk diskusi juga, apakah bagi santri atau mahasiswa. Sekali-sekali di sini diskusi, ya, kemanfaatan umat dan amal jariah, dan tempatnya masih cukup prihatin memang, ya, ini kamar-kamar santri juga, ya, sederhana, yang tetapi bagaimanapun tetap jalan. Semoga nanti ada jalan keluar, ya. Allah akan membantu perjuangan ini, ya, sehingga menjadi lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.